Halo teman-teman, nih hari ketiga gue belajar public speaking, belajar ngomong depan kamera, dan semoga hari ini gue bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan yaps, let's begin. Dan baru aja gue ngomong semoga gue bisa jadi lebih baik dari hari sebelumnya, gue udah langsung sama seperti hari sebelumnya. Gue tidak punya materi apa-apa, gue tidak sempet nulis materi apa-apa. Jadi gue rada bingung nih hari ini mau ngoceh tentang apa nih. Mungkin ya, oh ya, ya udah gue mau cerita tentang live streaming gue aja ya. Jadi ini gue baru baru live streaming nih, baru kelar live streaming. Dan btw gue live streaming Apex Legend di channel YouTube gue, Joe Fixi Gaming. Kalian bisa langsung cek aja kalau kalian mau lihat ya. Mau nonton gameplay gue yang gue masih belajar controller. Gue main Apex pakai controller, guys. Gimana ya, jadi awalnya gue main pakai mouse sama keyboard ya kan. Kita ngebahas itu aja ya, kita ngebahas kenapa gue migrasi ya, migrasi bahasa dari mouse dan keyboard ke controller di Apex Legend. Jadi gini, awalnya kan gue main pakai mouse sama keyboard ya kan. Terus aim gue udah lumayan mantep, aim udah mantep, tracking udah mantep, flicking udah mantep. Mantap untuk average gamer ya, untuk untuk gamers yang standar lah. Bisa dibilang udah standar lah kemampuan gue dalam masalah mekanikalnya ya kan. Nah, problemnya adalah karena di mouse dan keyboard itu banyak hal yang bisa kita capai dari segi movement. Akhirnya gue malah terfokus ke situ gitu. Kayak gue belajar tap strafing, terus gue belajar bunny hop, gue belajar, pokoknya gue jadi mempelajari hal-hal yang sebenarnya itu tidak esensial untuk meningkatkan performa gue saat main game gitu, di game itu. Karena sebenarnya prinsip dasar game Apex Legends itu ya, namanya juga Battle Royale dan first person shooter, adalah pertama aim pasti ya kan. Kita harus bisa nembak orang karena ini game yang trading damage ya kan. Nah, gimana caranya kita bisa nembak orang dan nge-trading damage sebanyak-banyaknya ya kan, itu prinsip pertamanya. Nah, itu nggak gue lakukan tuh, maksudnya gue nggak terlalu terfokus ke aim gue saat itu, karena gue hari-hari gue habis cuman belajar movement doang, belajar main tap strafing kayak gitu-gitu doang ya kan, terus belajar body hop, terus belajar redirect segala macem. Yang mana akhirnya pas gue main pas gue terjun ke game battle royale-nya, itu nggak kepake sama gue. Nggak kepake itu dalam arti kata karena terlalu banyak informasi, dan taraf kemampuan gue tuh belum sampai ke sana gitu, belum bisa untuk mengeksplor ini. Gue masih taraf basic, tapi pengetahuan gue tuh udah segini. Cuman pas saat di situasi genting, gue tidak bisa berpikir langsung untuk untuk menggunakan teknik-teknik yang udah gue matangkan di atas tadi. Karena pas dalam game FPS kan kita tuh cuman punya sepersekian detik waktu untuk mengambil keputusan ya kan. Nah, di sekian detik itulah terkadang gue tuh gak kepikiran lagi, wah gue harus bunny hop di sini nih, gue harus redirect nih di sini nih, menggunakan movement advance yang gue pelajarin tadi. Itu gak kepikiran sama gue gitu ya kan. Nah, akhirnya gue penasaran, gue kan nonton, akhirnya gue ketemu sama Jen Burton. Kalian mungkin yang main Apex Legends tahu siapa Jen Burton ya kan. Gue ketemu dia, maksudnya ketemu tuh gue nonton Twitch, terus ini siapa nih orang nih, tiba-tiba viewsnya membludak ya kan. Gue tonton lah Jen Burton, wah dia main pakai controller PS, terus aimnya gawat set, tapi dia nggak menggunakan movement yang advance gitu, karena di controller susah, bisa terbilang nggak mungkin untuk mengakomodasi movement yang bisa di-achieve sama mouse dan keyboard ya kan. Nah, disitulah akhirnya gue, oh yaudah, coba gue belajar pakai controller. Awal-awal gue belajar controller, gue langsung anjir susah banget ya gitu. Susah banget tapi make sense di kepala gue. Kenapa? Karena game FPS pertama gue sebenarnya itu adalah PUBG Mobile ya kan, yang mana posisi bermainnya itu sama kayak gimana kita megang stick ya kan, megang controller sama gitu kan. Gue juga main claw tuh yang kayak 4 jari atau 5 jari gitu kan di PUBG Mobile, dan di sini gue juga main 5 jari gitu.
gue main 5 jari. Kayak gue apa yang gue aplikasikan di PUBG Mobile itu gue aplikasikan ke stick ini dan ke controller ini, ternyata make sense di gue gitu ya kan. Awal-awalnya susah banget untuk belajar nembak doang tuh, susah banget. Tapi ya namanya sesuatu yang baru emang pasti susah ya kan awalnya, apalagi untuk bisa mencapai recoil control kayak Jen Burton tadi yang nembak tuh udah stabil banget, set langsung ke poin gitu loh. Dan dia bisa maksudnya menahan tuh, dia bisa mengontrol recoilnya itu biar selalu ditarget gitu, jadi semua peluru itu masuk. Nah setelah gue mencoba, wah susah banget ya, tapi gue tetap latihan karena gue udah pernah mengalami hal yang terlihat impossible ini pas gue main PUBG Mobile kan. Karena di PUBG Mobile ya, kalian pasti yang main PUBG Mobile juga tahu, awal-awal PUBG Mobile keluar tuh kita mikir kan kayak, gimana caranya kita main first person shooter yang mana kita harus nembak target secara presisi menggunakan LCD HP yang kita gesek-gesek gitu ya kan. Gak make sense, awalnya tuh gak make sense. Cuman manusia itu kan berevolusi kan, setiap dapat masalah baru kita mencoba untuk memecahkan masalah itu, dan secara fisiologi tubuh kita juga beradaptasi dengan hal yang kita pelajarin itu. Dan ternyata gue bisa waktu itu main PUBG Mobile ya kan. Gue bisa main PUBG Mobile, terus bisa ngeflick, dan di PUBG Mobile lumayan ini, skill gue lumayan lah di PUBG Mobile untuk untuk aimnya lumayan gitu kan. Cuman terkadang tuh gue dalam segi gaming gue tuh masih lemah dalam decision making sebenarnya, dalam pengambilan keputusan kapan gue nge-push, kapan gue mundur. Nah itu yang masih harus gue asah lagi ke depannya. Tapi untuk mekanikalnya setidaknya sudah mantap lah gue pas di PUBG Mobile itu. Nah makanya karena gue punya pengalaman di PUBG Mobile itu ya kan, dan yang mana itu adalah sesuatu yang impossible awal ya, tetapi bisa gue kuasai, akhirnya ya udah kenapa tidak ya kan. Gue tetap latih tiap hari itu. Gue nembakin gue tiap hari ke shooting range, cuma nembak doang. Gue nggak main ke battle royale atau arena, belum. Gue cuma fokus nembak doang. Gimana gue bisa dapat nih konsep atau prinsip dalam ngontrol joystick yang ini. Joystick ini nih, gimana seberapa kenceng gue harus ngegerakin joysticknya gitu. Untuk dapetin feeling itu doang tuh gue harus sampai 2-3 hari gitu gue latihan nembak ya kan. Gue latihan terus, dan ternyata ya gitu, per hari kemampuan gue meningkat gitu. Kemampuan gue dalam mengontrol tembakan tadi meningkat gitu kan. Wah ternyata bener, ini seperti PUBG Mobile gitu. Selagi gue tetap latihan, gue bisa gitu kan. Nah hal ini juga yang gue terapkan nih di public speaking ini nih. Makanya gue selalu mencoba untuk bisa latihan tiap hari, bisa ngomong ke depan kamera. Pertama untuk meningkatkan percaya diri gue, dan kedua untuk membiasakan telinga gue mendengar suara gue sendiri. Karena kita pasti aneh kan awal-awal mendengar suara kita sendiri itu, apalagi lewat mic direct. Suara direct kita tuh akan sangat aneh kita dengerin pokoknya ya. Kalian paham lah maksud gue ya, kalau kalian pernah mencoba untuk membuat YouTube channel, atau untuk kalian orang-orang yang introvert dan pemalu tiba-tiba harus mencoba merekam diri kalian di handphone dan diekspos di internet gitu kan. Itu hal yang besar loh, itu step besar loh. Nah ya udah, kita balik lagi tuh tadi ke controller ya kan. Akhirnya gue mencoba main di controller, dan ternyata make sense tuh. Selain mekanikalnya sama dengan PUBG Mobile secara konsep ya kan, dan karena keterbatasan gerakan tadi, nah itu bikin gue jadi lebih fokus ke skill fundamental aja, kayak movement basic yang memang necessary banget, yang memang penting banget harus kita kuasai, cuman kayak jump slide atau segala macam, cuman movement yang kita butuhin untuk menghindar dari musuh kayak gitu doang. Terus sama nembak, sama aim gitu kan, terus positioning, udah gue fokus itu doang. Gue nggak fokus ke yang namanya advance movement kayak
tap strafing segala macam, enggak. Akhirnya wah, ternyata pas gue fokus hanya ke hal basic doang dan mengefisienkan semua pergerakan gue gitu kan, hanya menggunakan basic informasi yang gue punya, ternyata performa gue tetap bagus loh gitu, malah meningkat dibanding saat gue menggunakan mouse dan keyboard gitu. Sebenarnya masih banyak lagi sih ya. Gue masih tetap sebenarnya masih banyak lagi yang bisa gue ceritain dari mouse dan keyboard situation gue dalam Apex Legends ini, tapi ya karena gue udah ngobrol 10 menit, setidaknya gue sudah berhasil untuk menjalankan misi gue hari ini. Dan ya seperti biasa, thank you teman-teman, see you tomorrow.